Itu artinya apa? Sejak merancang negara ini sudah mau berdiri, itu sudah akan memberikan, melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi tidak terkecuali kan itu. Hak formal yang itu adalah hak-hak warga negara, hak warga Kota Tangerang yang sudah tertulis di dalam undang-undang. Mentang-mentang ini orang disabilitas kemudian tidak dilayani dengan baik, mau ngurus KTP juga susah, mau masuk ke kantornya aja susah kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam inklusi, dan salam hangat dari Fakultas Hukum Unis Tangerang. Halo Yunisian, balik lagi di Ngopi bareng Sabila. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi juga penting buat kita pahami bersama-sama, yaitu pelayanan disabilitas publik di Tangerang, hak, akses, dan keadilan. Dan tentunya Sabila tidak sendirian, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum Bapak Sunara SHMH. Waalaikumsalam. Dosen Fakultas Hukum Unis Tangerang. Yunisian, sebelum kita masuk ke pembahasan hukumnya, Sabila mau ajak kita lihat dulu dari situasi yang paling sering ditemui di sekitar kita. Coba bayangin kalau ada seseorang yang datang ke pelayanan publik, untuk pelayanan publik seperti loket SKCK ataupun loket bank, khususnya para penyandang disabilitas. Namun ternyata sesampainya di sana aksesnya belum sepenuhnya mendukung, baik dari sisi fasilitas, sisi informasi maupun pelayanannya. Nah, di situ tantangannya bukan cuma soal nyaman atau enggaknya, tapi jauh lebih dalam, di mana apakah semua orang-orang itu bisa dapatin layanan yang setara tanpa terkecuali. Nah, dari situ baru kita masuk ke sisi hukumnya ya Pak. Dari perspektif hukum, dasar apa yang menjamin bahwa penyandang disabilitas juga punya hak yang sama dalam layanan publik? Sejak negara kita lahir itu sebenarnya sudah menginginkan, sudah menyepakati dan disepakati ya, bahwa negara ini berdiri memang untuk apa? Untuk memberikan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara. Ada di mana? Di pembukaan Undang-Undang Dasar. Coba lihat di alinea 4 itu. Kemudian daripada itu untuk membentuk negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat, kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga kehidupan dunia. Itu artinya apa? Sejak merancang negara ini sudah mau berdiri, itu sudah akan memberikan, melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi tidak terkecuali kan itu. Mau yang orang sehat, mau yang orang hebat, mau orang yang disabilitas, itu tetap mendapat perlakuan yang sama. Yang sama. Oke, baik Pak, menarik sekali. Kalau kita lihat lebih spesifik ke aturan yang ada, gimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 mengatur kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan publik bagi para penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu kan terusan atau breakdown atau amanat dari Undang-Undang Dasar. Nah, di Undang-Undang Dasar sendiri sebagai dasar hukum, sebagai apa? Dasar hukum untuk menjalankan negara atau hukum dasarnya gitu ya. Nah, itu sudah mengatur bahwa hak-hak setiap warga negara itu sudah digariskan, sudah ditulis semua. Terutama di pasal 28 mulai dari A sampai I. Nah, itu sudah semua ada. Nah, karena diamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, bahwa setiap negara itu harus diperlakukan sama di depan hukum, diperlakukan sama untuk bidang pemerintahan, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu. Nah, hebatnya lagi undang-undang ini mencoba untuk membentuk stigma baru, bahwa bagi warga negara yang disabilitas itu diperlakukan bukan karena kasihannya, tetapi karena apa? Karena bahwa mereka juga punya hak yang sama dengan warga negara lain.
Jadi tidak ada diskriminasi ya Pak dalam Nggak ada hal- diskriminasi, betul. Oh. Nah kemudian karena ada undang-undang, bagaimana kemudian setiap daerah itu punya kewenangan dan mengikat secara hukum bahwa dia juga harus melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 itu. Maka daerah itu menerbitkan, membentuk yang namanya peraturan daerah. Maka di Kota Tangerang sendiri kan ada peraturan daerah nomor 3 tahun 2021. Itu nanti yang mengikat pemerintah daerah untuk apa? Untuk menyamakan hak-hak setiap warga Kota Tangerang, baik yang non-disabilitas maupun yang disabilitas. Itu sama pelayanannya. Baik pendidikan, baik kesehatan, baik hak untuk bekerja, hak untuk berusaha, itu semua sudah diatur di dalam peraturan daerah itu. tersebut. Ya. Nah, dari aturan yang sudah ada ini kan kalau kita lihat dalam praktiknya ya Pak, kadang masih ada jarak antara yang sudah tertulis sama apa yang dirasakan masyarakat. Kemudian menurut Bapak, apakah ada perbedaan antara hak yang sudah dijamin secara formal dengan apa yang benar-benar bisa diakses di lapangan itu? Itu dua sisi mata uang kalau menurut saya ya, dua sisi mata uang. Hak formal, yang namanya juga formal, itu adalah hak-hak warga negara, hak warga Kota Tangerang yang sudah tertulis di dalam undang-undang. Ada istilah kalau dulu ketika kita mau mendirikan negara itu namanya de jure. Jadi berdasarkan hukum. Setiap hak yang ditulis di dalam perda itu seharusnya terwujud di dalam kenyataannya. Kalau kita orang hukum pasti tahu bahwa ada antara dasain dasarnya harus klop kan begitu ya. Betul sekali. Jadi apa yang ditulis dalam undang-undang itu, apa yang ditulis di dalam peraturan daerah itu harus dinyatakan di dalam kehidupan yang nyata. Maka jadilah itu namanya hak implementatif itu. Jadi sifatnya implementasi. Itu harus betul-betul dirasakan oleh penyandang disabilitas. Misalkan bicara hak untuk belajar di sekolah formal. Kita tahu kan, yang namanya anak disabilitas itu haknya belajar di sekolah SLB, sekolah luar biasa. Tetapi karena Undang-Undang Dasar secara konstitusional itu mengamanatkan untuk diperlakukan sama, maka dibuat undang-undang, maka dibuat perda juga, itu untuk memenuhi apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu. Maka sekarang di Kota Tangerang itu ada jalur penerimaan siswa baru, sekarang namanya SPMB. Itu mengakomodasi bagi anak-anak lulusan TK, anak-anak lulusan SD. Itu untuk apa? Untuk melanjutkan sekolah-sekolah reguler. Jadi sekolah negeri. Maka itulah dalam rangka apa? Memenuhi haknya. Nah sehingga apa? Sehingga apa yang ditulis sebagai hak formal menjadi kenyataan di dalam hak implementatif. Walaupun mungkin ya masih ada gap lah, masih ada gap antara apa yang dibuat secara fisik maupun non fisik, kemudian bagaimana implementasinya ya tidak semudah itu ya, tidak segampang kita berpikir bahwa kalau ini ada harus ada kan, tidak seperti itu juga. Tidak semudah telapak itu. tangan. Telapak tangan gitu ya. Iya. Tidak semudah itu ya. Karena apa? Karena begitu fasilitas fisik dibikin, begitu ada fasilitas non fisik dibuat, maka harus ada pengawasan. Nah itu yang kadang-kadang perlu perhatian kita bersama-sama. Ternyata dalam pengimplementasiannya masih terjadi banyak gap di realitanya, masih perlu pengawasan yang dari pemerintah itu sendiri. Kalau tadi kita sudah bahas hak, sekarang kita geser membahas kewajiban. Dalam pelayanan publik, pemerintah punya tanggung jawab untuk mastiin kalau semua orang itu bisa mengakses layanan yang sama tanpa terkecuali. Kalau secara hukum, Bapak, kewajiban apa yang harus dipenuhi pemerintah agar layanan publik itu bisa dikategorikan ramah disabilitas? Ya ada tiga sebenarnya dalam undang-undang itu maupun dalam perda. Yang pertama adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi dari sisi fisik. Apa saja fisik itu?
Misalkan setiap trotoar itu pemerintah wajib memberikan guiding block. Guiding block itu untuk itu ya, garis kuning untuk Garis kuning betul. ya. Untuk jalan. Kebetulan warnanya kuning di kita. Iya. Tapi kalau di tempat lain, saya pernah ke Jogja itu. Oh, baik. Itu bukan warna kuning. Tapi terbuat dari stainless steel yang pada intinya guiding block itu harus tampak beda, ada apa namanya ya? Ada bunyinya, Ada ciri khas. ciri khasnya itu ya. Nah, kemudian misalkan begitu siswa diterima di sekolah-sekolah inklusi, kan ada sekolah inklusi di Kota Tangerang ya. Apa fasilitas yang didapatkan agar secara fisik dia juga baik, mulai dari masuk gerbang sampai nanti masuk ke kelas, sampai nanti kalau dia mau ke kamar mandi seperti apa, nah itu kan dibuat semua. Ada guiding block, ada railnya, kemudian pengaman ada tulisan braille-nya. Jadi harus dilengkapi, itu kewajiban dari pemerintah, termasuk yang tempat-tempat umum, termasuk pelayanan-pelayanan yang di tempat umum. Nah, kemudian non fisik itu apa? Bagaimana kemudian pemerintah ketika sudah membuat itu, bagaimana membuat nyamannya disabilitas, bagaimana melayani, bagaimana tidak diskriminasi. Jadi dilengkapi itu semua. Yang ketiga adalah unit layanan disabilitas. Nah, setiap daerah itu harus punya ULD apa? Unit layanan disabilitas. Itu harus punya. Kota Tangerang sudah ada, Kota Tangerang sudah punya itu. Kalau untuk bentuk ULD itu sendiri itu apakah seperti aplikasi atau apa? Atau panduan? Itu lembaga ya. Oh, lembaga. Jadi sebuah unit itu organ yang dimiliki oleh Kota Tangerang untuk apa? Untuk urusan bagaimana kemudian melayani setiap orang-orang yang disabilitas. Oke, baik. Kalau ternyata kewajiban itu belum terpenuhi di lapangan dalam realitanya, apakah ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh warga? Sampai saat ini, itu kan kita diberikan hak ya. Jadi kalau kita menemukan kok janggal ini gitu loh. Kok mentang-mentang ini orang disabilitas kemudian tidak dilayani dengan baik. Mau ngurus KTP juga susah, mau masuk ke kantornya aja susah, dan gitu ya. Mau naik angkotnya saja, misalkan dari rumah mau ke kecamatan mau ngurus KTP, angkot yang untuk disabilitas mana? Baik. Nah, itu kan semua juga harus ada. Nah, kalau ternyata itu ditemukan ada ketidaksesuaian misalkan dalam pelayanan publiknya, maka itu boleh. Yang pertama adalah melaporkan. Kita kan punya ombudsman. Ombudsman itu sendiri apa, Pak? Jadi ombudsman itu kan satu lembaga yang dibentuk oleh negara untuk melakukan pengawasan terhadap apa? Terhadap pelayanan publik. Jadi apapun bentuknya yang bicara tentang pelayanan publik, maka itu kita boleh mengadu. Ya, boleh mengadu. Misalkan tadi itu, saya ini disabilitas. Anak saya ini mau mendaftar ke negeri, tapi kenapa nggak boleh gitu ya. Nah, itu bisa ke ombudsman. Nah, kemudian kalau bicara fisik, bicara apa, kok nggak ada guiding blocknya misalkan. Nah, boleh ada jalan untuk apa? Kalau kita sering menyebutnya class action. Class action itu bagaimana kita menggugat pemerintah terhadap kebijakan-kebijakannya yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan daerah. Nah, itulah. Jadi atau nanti ke ULD ya, ke ULD. Tapi di kota ini kan punya, di Kota Tangerang ya. Kita bicara Kota Tangerang ya. Bicara Kota Tangerang, bukan bicara kota yang lain ya. Iya, betul. Di Kota Tangerang ini kan sudah ada aplikasi ya, aplikasi di Tangerang Live itu. Iya, betul. Nah, itu kan kita bisa lapor diri. Ya. Bisa melaporkan, kok kenapa ini nggak ada, kenapa saya mau daftar aja kok susah, kenapa saya mau naik angkot aja susah gitu ya. Nah, itu boleh. Jadi ada jalur ya, ada jalur untuk ke sana.
dalam konteks ini juga berarti kan ada prinsip penting yaitu non-diskriminasi dan akomodasi yang baik. Gimana prinsip tersebut diatur dalam hukum administrasi dan apa konsekuensinya bagi para penyelenggara layanan publik itu sendiri? Nah, kalau bicara tentang layanan yang tidak diskriminasi, non-diskriminasi, maka kita akan kembali lagi kepada peraturan hukum yang mengatur. Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Itu bicara tentang asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, di dalam asasnya itu, dalam undang-undang itu, ada asas yang mengatur bahwa pemerintah itu, aparat pemerintah itu, dalam melayani publik itu tidak boleh kemudian diskriminasi tadi. Jadi nanti kalau kita mau mencoba untuk menggugat kebijakan tentang layanan publik, ketun misalkan itu ya, ke Perintah Tata Usaha Negara. Nah, itu menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tadi. Nah, kemudian akomodasi yang layak, akomodasi yang wajar, yang tadi saya sebutkan di depan sebenarnya itu ya. Mulai dari bangunannya, bangunan untuk layanan publik itu sudah harus menampakkan diri, dipersiapkan untuk yang disabilitas. Yang sudah kita sebutkan tadi ya, jadi dari fisiknya, mulai dari guiding block-nya, ada RAM-nya, ada batasan-batasannya, ada tulisan braille-nya segala macam. Nah, itu sudah harus dibuat itu. Wah, kalau gitu berarti kita bisa ibaratkan kalau layanan publiknya itu restoran, kemudian undang-undang dan peraturan daerahnya itu resep, dan kita lihat nih masakan di dapur pemerintahnya, apakah sudah matang atau masih mentah. Sekarang kita masuk ke bagian implementasi di lapangan. Karena yang kita lihat bukan cuma sekedar aturan yang di atas kertas, tapi juga gimana hukum menilai apakah implementasinya benar-benar berjalan dengan apa yang sudah diharapkan. Kita role play as detektif hukum, jadi bayangin aja kalau layanan publik itu seperti ujian hukum. Ada indikatornya, ada penilaiannya, dan juga ada standarnya. Bagaimana hukum itu sendiri menilai apakah layanan publik sudah benar-benar inklusif, bukan cuma hanya sekedar formalitas, Pak? Secara formal, secara apa yang sudah diatur, maka sudah kelihatan bahwa formalnya sudah memberikan rambu-rambu. Itu yang pertama. Rambu-rambu layanan publik yang non-diskriminasi tadi harus sudah dibuat, betul-betul dibuat. Artinya disajikan, dibangun dengan memang sudah mempertimbangkan hak-hak dari disabilitas. Satu contoh misalkan begini, kalau disabilitas ini diberikan kesempatan untuk masuk ke sekolah-sekolah reguler, artinya kan mereka, anak-anak ini akan berteman dengan anak-anak yang biasa gitu ya, anak-anak yang bukan disabilitas. Nah, apakah kemudian di sekolah itu juga disediakan guru pembimbing khusus atau guru dengan pendidikan khusus sekolah luar biasa atau tidak? Kalau kita masuk ke sekolah-sekolah, kita ini kan di Kota Tangerang itu ada sekarang ya. Sekarang itu Kota Tangerang sudah memiliki 17 SMP yang sekolah inklusif. Yang tahun 2025 itu baru 13. Satu kecamatan satu. Nah, sekarang sudah ditambah lagi dengan 4, berarti ada 17 sekolah inklusif di Kota Tangerang untuk SMP. Untuk SD, Kota Tangerang itu sudah punya 66. Banyak sekali. Jadi betapa perhatiannya pemerintah Kota Tangerang untuk melayani anak-anak yang disabilitas. Tetapi kan dari setelah itu kan kita harus lihat apakah bangunannya saja ada, sebutannya ada, plangnya ada bahwa sekolah inklusif, tapi benar enggak di dalamnya tersebut sesuai itu dengan kebutuhan anak-anak disabilitas tersebut. Iya, itu harus kita lihat. Jadi mulai gedungnya, bangunannya, sampai disediakan nggak guru pembimbing khususnya gitu loh. Jangan sampai pengen bikin sekolah inklusif tetapi ternyata tidak dilengkapi dengan guru pembimbing khususnya. Itu kan harus berlatar belakang sekolah luar biasa, tidak bisa kalau saya jadi guru gitu, kemudian saya ngajar anak-anak yang disabilitas kan tidak mungkin karena saya tidak punya keilmuannya untuk itu. Baik, kalau memang ada penilaian seperti itu, pasti ada indikator yang bisa dijadikan acuan ya Pak. Apa indikator hukum yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas itu sendiri?
Ada beberapa yang bisa digunakan sebagai indikator untuk melihat, untuk mengukur apakah ini sudah inklusif atau belum, kan gitu ya. Apakah betul-betul sudah Kota Tangerang sudah menerapkan memberikan hak-hak kepada disabilitas untuk dilayani dengan baik. Yang pertama tentu saja indikator regulasi. Oh, udah ada belum? Ya sudah. Apa? Sudah ada perdanya. Ya, undang-undangnya sudah ada, perdanya sudah ada. Kemudian indikator yang kedua, indikator kelembagaannya. Ada nggak? Oh ya, sekolahnya sudah ada, sudah membuka sekolahnya. Yang kedua, ada ULD-nya. Ada unit layanan disabilitasnya sudah ada. Nah, kemudian yang ketiga, apa indikatornya? Pemerintah menyiapkan anggaran untuk itu atau tidak? Kan anggarannya harus ada. Gitu ya. Pastinya nggak sedikit. Iya, nggak sedikit ya. Dan memang dipersiapkan untuk itu, untuk betul-betul melayani para penyandang disabilitas. Nah, di Kota Tangerang untuk sekolah SMP inklusi itu sudah diberikan anggaran. Untuk tahun kemarin ya, tahun 2025 itu 200 juta per tahun. Untuk apa saja? Untuk memberikan kelengkapan yang dibutuhkan oleh anak-anak disabilitas. Kemudian ada ruang khususnya sudah disiapkan, gurunya sudah disiapkan. Jadi anggaran ya. Yang kemudian yang ketiga, indikator penyerapan kuota. Kuota apa? Satu, ada dua nih ya. Ada kuota untuk penerimaan siswa baru. Berapa persen sih anak-anak disabilitas yang diterima di sekolah negeri? Bukan sekolah luar biasa. Kalau SLB kan memang seges itu. Tapi berapa persen sih? Nah, itu harus tampak, harus kelihatan nyata bahwa sekolah negeri menerima siswa disabilitas. Yang kedua, kuota untuk ikut serta di dalam pemerintahan. Kalau pemerintahan itu berapa menerima pegawai yang disabilitas? Nah, itu kan juga harus jadi tolak ukur kita. Kemudian BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, itu juga harus bisa menerima para disabilitas. Itu 1% jumlahnya dari seluruh karyawan yang ada itu. Yang keempat apa indikatornya? Ada nggak SOP-nya? Apa SOP itu? Standar Operating Procedure. Bagaimana cara melayani orang-orang disabilitas? Nah, itu kan juga harus ada SOP-nya, harus ada standar mutu yang ditaati oleh aparatur negara, kemudian juga SOP terhadap fisiknya, layanannya seperti apa, sistematikanya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah indikator kepatuhan. Sudah ada SOP, dilaksanakan ke SOP-nya itu, gitu. Ada SOP tapi setiap melayani warga negara, setiap melayani disabilitas tidak dilakukan sesuai dengan SOP. Ya, itu juga tidak baik. Jadi itu ya, ada indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah sudah inklusif atau belum sih, gitu. Oke, baik. Kalau tadi kan kita mengibaratkan itu sebagai ujian hukum, kadang bisa saja ada jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kalau dalam kondisi tersebut, lembaga hukum mana yang berperan sebagai pengawas atau mediator, Pak? Tadi mungkin depan sudah saya sebutkan ya. Yang betul. pertama adalah ombudsman ya. Jadi ombudsman sebagai pengawas untuk layanan publik. Kita boleh mengadu ke sana dan itu bisa menjadi mediator. Kemudian yang kedua adalah Komisi Nasional Disabilitas. Ada KND. Di negara itu kita punya Komisi Nasional Disabilitas. Nah, itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk memberikan layanan bagaimana kalau terjadi gap tadi kan, ada gap, saya harus mengadu ke sana, bagaimana cara mediasinya antara masyarakat, penyandang disabilitas dengan pemerintah yang sebenarnya punya kewajiban untuk menyediakan itu. Yang terakhir juga bisa juga dengan kejaksaan ya sebenarnya ya. Baik. Nah, jalur-jalur seperti itu. Oke, baik. Kalau tadi kan kita sudah mengibaratkan layanan publik itu seperti restoran dan seperti ujian hukum. Di sini kita ibaratkan kalau hukum itu merupakan gamenya dan kampus itu merupakan tim developernya, yang dimana itu bisa melakukan update lewat riset, lewat kajian, dan pemikiran akademik. Nah, sekarang kita tarik ke peran kita sebagai mahasiswa hukum, karena kita nggak cuman belajar di kelas, tapi kita juga punya kesempatan, punya ruang untuk berkontribusi untuk mendorong perubahan. Kalau dalam konteks tersebut,
bagaimana akademisi dan mahasiswa hukum bisa berkontribusi memastikan bahwa layanan publik itu tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum. Ada peran-peran strategis yang dimiliki oleh akademisi ya. Jadi saya menganggap bahwa akademisi itu tidak hanya dosen saja, tetapi juga mahasiswa hukum lah. Seperti Anda ini kan juga mahasiswa hukum kan, Betul Anda sekali. punya peran juga. Yang pertama adalah peran kita ini bisa membuat atau menyusun naskah akademik. Nah, naskah akademik itu disusun ketika pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau mungkin negara ini ingin membentuk peraturan. Di Kota Tangerang itu kan ada Perda. Nah, ketika Perda itu mau disusun, maka kampus, baik akademis, baik dosen maupun mahasiswa, itu punya peran menyusun naskah akademik. UNIS itu sudah pernah dimintai tanggung jawab oleh pemerintah Kota Tangerang untuk apa? Untuk menyusun naskah akademik. Jadi sudah ada sekitar 6 perda yang naskah akademiknya kita disusun oleh UNIS. Ya. Saya termasuk tim di dalamnya. Yang kedua, riset. Nah, pernah nggak kita mencoba melakukan riset tentang disabilitas? Bagaimana kemudian antara undang-undang dengan perda? Klop nggak ini? Perda yang dipilih pemerintah Kota Tangerang berkontribusi positif nggak nanti dengan undang-undang misalkan? Nah, mahasiswa boleh riset itu. Kemudian meriset bagaimana penerapan perda itu terhadap aplikatif nggak gitu ya? Artinya soalnya seperti apa? Perdanya mengatakan begini, bagaimana penerapan di masyarakatnya? Nah, itu kan juga perlu diriset. Ya, jadi kita teliti. Bagaimana kemudian dengan kalau di sekolah inklusi itu kan harus ada guru GPK, guru pendamping khusus atau guru berpendidikan khusus. Betul nggak gurunya itu punya hak-hak secara hukum? Oh, dia diangkat sebagai GPK, maka nanti ada haknya seperti A, B, C, D. Bener nggak itu? Nah, itu kita riset. Untuk apa? Untuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa apa yang sudah dilakukan itu adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada lagi nih, klinik hukum. Apa itu klinik hukum, Pak? Klinik hukum itu seperti kalau kita melayani masyarakat ingin bertanya tentang hukum, maka beliau boleh datang ke UNIS, ya, bisa oleh akademisi, boleh dosen, boleh oleh mahasiswa juga. Ketika mereka bertanya tentang ini seperti apa sih aturan-aturan untuk disabilitas. Nah, kita menjadi pihak yang berperan memberikan wawasan, memberikan supaya mereka menjadi lebih tahu tentang disabilitas gitu. Nah, itu saya kira peran-peran yang bisa kita lakukan ya sebagai orang kampus, sebagai akademisi begitu. Oke, berarti peran riset hukum dan advokasi itu menjadi bagian penting di dalam dunia akademik ya, Pak. Kemudian apa riset hukum dan advokasi kebijakan dalam memperkuat perlindungan hak para penyandang disabilitas? Riset penelitian itu ada fungsi-fungsi ya. Kenapa fungsinya? Apa aja fungsinya? Yang pertama, ketika akademisi melakukan riset, ketika dosen melakukan penelitian, ketika mahasiswa juga melakukan penelitian, maka yang ditemukan itu, yang kita cari itu adalah bukti-bukti empiris. Itu ya. Jadi bukti-bukti ilmiah yang bisa digunakan oleh pemerintah menjadi masukan-masukan untuk memperbaiki layanan-layanan terhadap disabilitas. Saya sebaiknya seperti itu ya, karena sekolah di Kota Tangerang ini kan sudah 80 lebih sekolah inklusi loh. Ya. Kemudian setiap ada tahun 2025 itu sekitar 915 peserta didik inklusi disabilitas. Artinya dengan banyaknya jumlah itu, bagaimana kemudian penerapannya, bagaimana kemudian implementasinya antara undang-undang, perda terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Itu kan perlu di riset,
perlu dikaji gitu ya. Oke, baik. Kalau dari sisi kampus sendiri Pak, apakah kampus punya ruang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum terkait layanan publik yang belum inklusif? Ada beberapa jalan ya, ada beberapa jalan kalau kita mau, walaupun kita tidak bisa mengeksekusi ya, kampus dosen tidak bisa mengeksekusi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kita tidak bisa mengeksekusi pelanggaran-pelanggaran hukum tentang disabilitas. Tapi yang pertama bisa dilakukan adalah satu, investigasi akademik. Jadi mencoba mencari tahu pelanggaran apa yang dilakukan, pasal apa yang dilakukan, kemudian mencoba untuk mempublikasikan itu kepada masyarakat. Nah, sebagai kajian akademis, saya pikir ini juga menjadi penting bagi masyarakat bahwa mereka perlu tahu untuk itu. Jadi kajian-kajian akademis ya, investigasi akademis. Kemudian yang kedua, pendampingan hukum. Ketika ada masyarakat yang kemudian terkendala dengan pelayanan publik tentang disabilitas, kan mereka boleh minta bantuan kita gitu ya. Jadi kita dampingi. Ketika mereka mau melapor ke ombudsman misalkan, kita dampingi. Ketika dia mau melapor ke WLD misalkan, kita dampingi. Ketika dia mau menyampaikan keluhannya ke Komisi Disabilitas, kita dampingi. Nah, jadi kampus punya peran untuk bagaimana mendampingi mereka supaya apa yang dilakukan itu menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian memberikan pendapat hukum kepada hakim yang kemudian yang ternyata ada masalah layanan publik tentang disabilitas yang kemudian masuk kepada area litigasi. Nah, itu juga kita boleh memberikan opini, ya, berikan samping kepada hakim. Untuk apa? Untuk membantu hakim nanti bisa memutus perkara itu. Tapi opini akademis kan, gitu. Nah, saya pikir itulah ada 3 jalan itu yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur itu. Oke, baik. Dari obrolan kita hari ini dengan Bapak Sunarya, bisa kita lihat bahwa pelayanan publik yang inklusif itu bukan hanya soal fasilitas fisik, tapi gimana hak, keadilan, dan bagaimana setiap orang itu bisa mendapatkan akses yang sama tanpa adanya diskriminasi atau terkecuali. Kota Tangerang sendiri sudah bergerak menuju ke arah yang lebih inklusif, tapi tentu masih butuh kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, dan juga para akademisi. Terima kasih banyak kepada Bapak Sunarya atas insight dan ilmunya hari ini. Dan Sama-sama. untuk Unisian semua, sampai jumpa di episode Ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.